Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sultan Sarasen dengan NIM 2052446. Yang terhormat juga Bapak dosen pengampu mata kuliah harmonisasi sains dan agama, Bapak Mutamam, beserta teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Nah, pada review jurnal kali ini kita akan menyelami pemikiran seorang ilmuwan muslim Indonesia yang luar biasa. Beliau Profesor Dr. Ahmad Baikuni. Ya, jadi ini jurnalnya tentang hubungan yang erat antara agama dan sains. Jurnal yang akan kita bahas berjudul Relations Between Religion and Science, a Critical Study of Ahmad Baikuni's Interconnections in Educational Institutions, terbit di Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam volume 10 tahun 2024. Nah, kita tidak hanya akan merangkum, tapi juga mengkritisi dan melihat relevansinya bagi pendidikan di masa kini. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi jurnal ini ditulis oleh Rinda Fauzian dan kawan-kawan. Inti permasalahan yang diangkat sangat relevan. Adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Dikotomi ini dianggap menyebabkan dualisme pendidikan yang melemahkan hasil pembelajaran. Padahal Al-Quran sendiri memuat lebih dari 750 ayat yang berbicara tentang fenomena alam atau sains. Lalu bagaimana menyatukan kedua kutub ilmu ini? Disinilah pemikiran integrasi interkoneksi Ahmad Baikuni hadir sebagai salah satu jawaban. Pertentangan antara sains dan agama bukan hal baru. Jurnal mencatat sejak 600 sebelum Masehi, bangsa Babilonia sudah berdebat tentang alam semesta. Namun Islam pada masa kejayaannya justru menunjukkan hubungan yang harmonis. Sains berkembang pesat didorong oleh semangat keilmuan dalam Islam. Permasalahan mulai muncul pasca Renaissance di Barat, di mana sains sering diposisikan berlawanan dengan dogma agama. Nah, pola pikir dikotomis ini kemudian diimpor dan mempengaruhi dunia pendidikan di banyak negara Islam. Kita terjebak dalam anggapan bahwa mempelajari fisika dan menghafal Al-Quran adalah dua hal yang berbeda, padahal keduanya sama-sama mencari kebenaran. Nah, lalu siapakah sosok di balik gagasan integrasi ini? Ahmad Baikuni sendiri lahir di Solo 1923. Ia adalah bukti nyata bahwa kedalaman ilmu agama dan keahlian sains bisa menyatu dalam diri seseorang. Prestasinya gemilang. S1 Fisika UI selesai dalam 2 tahun cum laude. Master dan doktor dari University of Chicago, ahli fisika nuklir dan kosmologi. Ia pernah menjabat sebagai Dirjen Batan Duta Besar RI untuk Swedia hingga rektor Universitas Nasional. Kredensial keilmuannya diakui dunia, namun yang membedakannya adalah keyakinannya yang teguh bahwa Islam dan sains adalah satu kesatuan yang kohesif. Baginya Al-Quran bukan penghalang sains, melainkan sumber inspirasi dan konfirmasi bagi pencarian ilmiah. Namun Islamisasi ala Baikuni bukan berarti menolak sains barat, melainkan memberi kerangka nilai dan paradigma Islam pada pengembangan sains. Jurnal ini merinci Islamisasi Baikuni menjadi dua varian. Pertama, varian justifikasi. Di sini Al-Quran diposisikan sebagai sumber legitimasi bagi temuan-temuan sains modern. Misalnya ketika sains modern menemukan teori Big Bang tentang awal alam semesta, Baikuni akan merujuk pada ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Anbiya ya, ayat 30 yang secara global berbicara tentang fenomena yang sama. Dengan demikian, temuan sains dibenarkan atau menemukan ekonya dalam wahyu. Kedua, varian sakralisasi. Ini level yang lebih dalam. Di sini Al-Quran diposisikan sebagai sumber referensi utama dan kebenaran mutlak. Sains tidak hanya dibenarkan, tapi juga diarahkan. Nilai-nilai etika, tujuan penciptaan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang ada dalam Al-Quran menjadi kompas bagi perkembangan sains dan teknologi. Sains tidak bebas nilai, tapi harus bernilai ketuhanan dan humanis. Dua varian ini adalah pisau analisis Baikuni untuk membaca realitas.
Lalu bagaimana Baikuni mengoperasikan pemikirannya? Nah, ia menggunakan metode tafsir ilmi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Namun ada keunikan, Baikuni menggunakan corak bi al-ro'yi, yaitu penafsiran berdasarkan ijtihad akalnya sendiri sebagai seorang ahli fisika, bukan semata-mata merujuk pada riwayat masa lalu. Jurnal mengulas, meski hidup di abad ke-20, corak tafsir Baikuni lebih mirip dengan tafsir ilmi periode awal seperti Fakhruddin Ar-Razi yang bersifat ideologis. Jika Ar-Razi di zamannya ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keajaiban alam yang bisa dipelajari, Baikuni di era modern ingin memulihkan keyakinan umat bahwa sains modern justru mengarahkan pada pengakuan terhadap Sang Pencipta. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara ayat Qur'aniyah atau wahyu dan ayat kauniyah alam semesta. Jika ada yang tampak tidak sinkron, itu karena keterbatasan pemahaman sains kita, bukan karena kesalahan Al-Quran. Nah, bagaimana konsep ini diterjemahkan dalam pendidikan? Jurnal menawarkan model kurikulum integratif interkonektif yang berdasarkan pada 3 pilar budaya atau hadoroh. Yang pertama, hadoroh anas, budaya teks agama sebagai fondasi nilai. Yang kedua, hadoroh al-ilm, budaya sains teknologi, ilm berasal dari kata ilmu, sebagai alat analisis. Yang ketiga, hadoroh al-falsafah, budaya filsafat etika, sebagai perekat dan penjaga moral. Dalam konteks Indonesia, transformasi IAIN menjadi UIN adalah momentum besar untuk mempraktikkan integrasi ini. Menariknya, masing-masing UIN punya penekanan berbeda. UIN Jogja dengan paradigma integrasi interkoneksi, UIN Jakarta dengan reintegrasi ilmu, UIN Malang dengan integrasi keilmuan, dan sebagainya. Ini menunjukkan dinamika dan kekayaan pemikiran. Namun, jurnal juga mengkritisi bahwa di tingkat praksis, penerapannya masih sangat terbatas. Integrasi seringkali baru sebatas slogan, simbol, atau wacana di tingkat tinggi. Di ruang kelas, dikotomi antara pelajaran agama dan sains masih banyak terjadi. Integrasi yang dimaksud Baikuni belum sepenuhnya meresap hingga ke level pedagogi dan metode pembelajaran sehari-hari. Lalu di era krisis multidimensi seperti sekarang, kerusakan lingkungan, disorientasi moral, dehumanisasi teknologi, apakah pemikiran Baikuni masih relevan? Sangat relevan. Jurnal dengan tegas menyatakan bahwa paradigma integrasi interkoneksi adalah pisau analisis yang tepat untuk membedah masalah kompleks ini. Karena masalah modern tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sains teknologi semata yang lepas nilai atau hanya dengan doktrin agama tanpa memahami realitas. Kita butuh pendekatan yang menyeluruh, holistik. Sains butuh kompas etika dari agama, dan agama butuh pemahaman kontemporer dari sains untuk menjawab problem kekinian. Pemikiran Baikuni mengajak kita membangun epistemologi keilmuan Islam yang baru, yang menggabungkan pendekatan burhani, rasional empiris, bayani, tekstual, dan irfani, intuitif spiritual. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari kajian jurnal ini? Pertama, Ahmad Baikuni menawarkan jalan keluar dari dikotomi agama sains melalui integrasi interkoneksi. 2. Metodenya adalah tafsir ilmi dengan 2 varian islamisasi, yaitu justifikasi dan sakralisasi. 3. Penerapannya dalam pendidikan membutuhkan kurikulum integratif berbasis 3 hadoroh, nash, ilmu, falsafah. 4. Tantangan terbesar ada di tataran praktis, meski konsepnya sudah matang di tingkat wacana. 5. Pemikiran ini sangat relevan sebagai paradigma untuk menyelesaikan problem pendidikan dan peradaban yang kompleks di abad ke-21. Intinya, bagi Baikuni, hubungan agama dan sains bukan debat, tapi sebuah keniscayaan. Nah, kalau menurut jenengan bagaimana?
Apakah integrasi agama dan sains mungkin dilakukan di semua level pendidikan? Silakan bisa diskusi di kolom komentar. Buat jenengan-jenengan yang mau baca jurnalnya langsung, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.